Baiklah, kali ini kita akan membahas topik future simple tense. Fungsi dari future simple tense adalah yang pertama, ketika kita memutuskan untuk melakukan sesuatu pada saat itu juga. Jadi, ini adalah kegiatan yang spontaneous. Oke, contohnya, did you phone Lucy? Oh no, I forgot. I'll phone her now. Oke, jadi menelpon si Lucy itu baru diputuskan saat itu juga. Itu dia. Yang kedua adalah bentuk prediksi si pembicara akan masa depan atau seperti opini apa yang akan terjadi di masa depan. Contohnya, I think Kate will pass the exam easily. Saya pikir si Kate akan lulus ujian dengan mudah. Ya, ini adalah opini atau prediksi dari yang menyatakan kalimat ini bahwa si Kate itu akan lulus ujian dengan mudah. Begitu. Jadi itu dua fungsi dari future simple tense. Nah, sekarang rumusnya. Rumus yang pertama kita akan bahas dengan kalimat menggunakan kata kerja yang positifnya, yaitu subject, kemudian diikuti will atau shall, kemudian verb infinitive atau bentuk dasar kata kerja. Yang negatifnya subject, kemudian diikuti oleh will atau shall, kemudian not, kemudian verb infinitive. Yang interrogatif atau kalimat bertanya itu dimulai dari will atau shall, kemudian subject, kemudian verb infinitive. Oke? Diharapkan dihafal. Nah, untuk kalimat yang dengan to be, ya, yang positifnya itu subject plus will atau shall, kemudian ada be, kemudian diikuti komplement, bisa adjective, noun, atau kata keterangan. Kemudian negatifnya itu subject, diikuti will atau shall, kemudian ada not, lalu be, kemudian komplementnya. Interrogatif dimulai dari will atau shall, kemudian subject, kemudian be, dan kemudian komplement dan kata tanya, tanda tanya. Oke, kan ada pilihannya dua ya, will atau shall. Kapan kita pakai will, kapan kita pakai shall. Jadi will itu digunakan boleh oleh semua subjek. Oke, bentuk negatifnya will tambah not itu sering disingkat jadi want. Oke. Yang shall itu hanya digunakan oleh subjek I dan we. Ingat ya, tidak semua subjek tapi I dan we saja untuk shall. Oke, shall not itu sering disingkat menjadi shun. Oke. Alright. Jadi kalau di dalam kalimat shall we atau shall I dan kemudian tanda tanya, ya, kalimat tanya, ini biasanya digunakan untuk menanyakan opini seseorang, khususnya di dalam kalimat menawarkan atau memberi saran gitu, atau menyarankan. Contohnya, shall I open the window? Artinya, apakah kamu mau saya bukakan jendelanya? Itu kan seperti memberikan tawaran, ya, atau saran. Oke. Dan keterangan waktu untuk future simple tense adalah soon, artinya segera, tomorrow, besok, next week, next month, atau next year, dan lain-lain. Pokoknya dikombinasikan dengan next, artinya adalah misalnya next week, minggu depan, next month, bulan depan. Dan ada later, later itu artinya nanti. Oke? Kita sering menggunakan will dengan frasa di bawah ini, itu probably, I expect, I'm sure, I think, I wonder. Jadi kalau di dalam kalimat kalian sudah melihat kata-kata ini, frasa di bawah ini yang barusan saya sebutkan, probably, I expect, I'm sure, I think, I wonder, itu pasti pakai will. Jadi jangan bingung ya. Oke? Alright. Untuk memahami kita akan fungsi dan bentuk dari future simple, kita akan mengerjakan latihan 73 ini. Oke, nomor satunya, oh, I've left the door open. I will go and shut it. Oke ya. Kenapa di sini saya pakai will? Karena will tadi ingat ya, bisa dipakai oleh semua subjek. Oke. Kemudian setelah will itu bentuk infinitifnya go, ya, tetap go. Oke. Artinya, oh, saya meninggalkan pintu terbuka, dia baru ingat, maka dia memutuskan saya akan pergi dan menutupnya. Oke, yang nomor 2, what would you like to drink? Kamu mau minum apa? Ya kan, begitu ditanya, begitu dia langsung memutuskan, I will have. Oke, ini pertanyaannya sudah ada have, nggak apa-apa ya, kita tinggal tambahkan will. I will have an orange juice please. Saya mau jus jeruk, katanya. Nomor 3, that bag looks heavy. Tas itu kelihatan berat. I will help you with it.
Nah, itu spontaneous, diputuskan pada saat itu. Saya akan menolong kamu membawanya. Nomor 4, thanks for lending me the money. Terima kasih sudah meminjamkan saya uang. I will pay you back on Friday. Saya akan membalikkannya hari Jumat. Itu prediksi dia ya. Nomor 5, I will, oke, bentuk negatif ya, ada not-nya. So I will not, atau disingkat I won't tell anyone what happened, I promise. Saya tidak akan bilang pada siapapun apa yang terjadi, saya janji. Begitu. Oke? Oke, untuk nomor 6 sampai 10 kalian diharapkan bisa mengerjakannya. Kalau misalnya agak kurang paham bisa di-review video ini. Oke, sampai situ saja penjelasan tentang future simple tense. Semoga mengerti dan jangan lupa di-share video ini, di komen, di like dan di subscribe. Thank you.